Selamat pagi, perkenalkan nama saya Weni Cynthia, NIM 171101139. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan, Tambuk 2017, mengikuti perkuliahan semester antara mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi fisika kesehatan. Adapun subtopiknya, yang pertama itu ada fisika dasar, yang kedua itu hukum gerakan Newton, yang ketiga itu hukum Newton 1, 2, dan 3, yang keempat itu vektor dan aplikasi penggunaannya dalam perawatan pasien, yang kelima itu ada traksi, katrol, dan tran. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu fisika kesehatan. Nah, fisika kesehatan adalah ilmu yang menghubungkan dua bidang kajian yang sangat luas, yaitu ilmu fisika dan ilmu kesehatan serta keterkaitannya. Hukum fisika yang melibatkan seluruh aspek fungsi tubuh, masing-masing situasi terlalu kompleks dan hampir tidak mungkin diprediksi secara eksak dengan ilmu fisika. Di sini ada beberapa contoh pemanfaatan ilmu fisika dalam bidang kesehatan, terutama pada bidang keperawatan dan kebidanan. Contoh kecilnya itu ada penggunaan inkubator, suction, kardiografi, dan light therapy yang menggunakan energi cahaya dalam penggunaannya. Nah, selanjutnya itu ada kaitannya dengan biomekanika. Mekanika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Biomekanika lebih menekankan pada aspek kesetimbangan tubuh akibat adanya gaya-gaya yang bekerja, yaitu gaya otot dan gaya berat yang dipengaruhi massa tubuh. Kesetimbangan baik dalam keadaan statis maupun dinamis. Biomekanika adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia yang diambil dari pengetahuan dasar, contohnya ilmu fisika. Baik, selanjutnya hukum Newton menjadi landasan utama analisis berkaitan dengan interaksi tubuh dan gerakan responnya. Selanjutnya itu ada biotermik. Tubuh manusia merupakan organ yang mampu menghasilkan panas secara mandiri dan tidak tergantung pada suhu lingkungan. Tubuh manusia memiliki seperangkat sistem yang memungkinkan tubuh mampu menghasilkan, mendistribusikan, dan mempertahankan suhu tubuh dalam keadaan konstan. Panas yang dihasilkan tubuh sebenarnya merupakan produk tambahan proses metabolisme utama. Baik, selanjutnya itu yang ketiga ada biofluida. Fungsi tubuh manusia dominan berupa cairan, kira-kira 80%. Dua organ paling penting dalam kadar air di atas 80% adalah otak yang memiliki komponen air sebanyak 90%, sementara darah memiliki komponen air 95%. Selanjutnya itu ada bioakustik. Nah, konsep bunyi dalam kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan indera pendengaran atau telinga. Frekuensi yang didengar manusia adalah 20 sampai 20.000 Hz dan infrasonik 20 Hz. Walaupun manusia hanya bisa mendengarkan bunyi pada frekuensi audible, tapi terapan medisnya mencakup juga gelombang pada frekuensi ultrasonik. Untuk penggunaan pada frekuensi infrasonik sampai saat ini belum ditemukan. Baik, selanjutnya itu ada biooptik. Cahaya dan terang adalah syarat untuk penglihatan manusia. Terang yang sangat berlebihan mata tidak tahan karena silaunya. Mata memiliki mekanisme otomatis untuk mengatur banyaknya cahaya ke dalam lensa. Di samping itu, mata memiliki kemampuan untuk mengatur ketebalan lensanya untuk memfokuskan objek yang dapat dilihat saat dekat ataupun jauh. Selanjutnya itu ada biolistrik. Kelistrikan pada organisme hidup sudah mulai diteliti sejak abad pertengahan. Dan saat ini kita juga sudah paham bahwa dalam tubuh manusia terdapat pusat aktivitas kelistrikan, yaitu di sel saraf dan otot jantung. Keduanya menghasilkan listrik, sekaligus dimanfaatkan untuk proses sistem memori, kontrol kesadaran, dan sirkulasi darah, dan lain-lain. Selain listrik internal tubuh yang patut dipahami adalah listrik eksternal yang memiliki resiko negatif pada tubuh dan listrik internal. Syok listrik dan cedera listrik bisa menyebabkan akibat yang fatal.
Selanjutnya itu ada bioradiasi. Radiasi adalah pancaran energi memiliki suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel ataupun gelombang elektromagnetik ataupun cahaya dari sumber radiasi. Ada beberapa sumber radiasi yang kita kenal di sekitar kehidupan kita. Contohnya seperti penggunaan lampu atau alat pemanas, komputer, dan lain-lainnya. Selain benda-benda tersebut, ada juga sumber radiasi yang bersifat unsur alamiah yang berada di udara, di dalam air, ataupun berada di dalam lapisan bumi. Beberapa di antaranya adalah uranium dan thorium di dalam lapisan bumi, karbon dan radon di udara, serta tritium, deuterium, dan yang ada dalam air. Baiklah, itu tentang kaitan ilmu fisika dalam bidang kesehatan. Ada juga beberapa contoh lain seperti penggunaan stetoskop, penggunaan termometer yang menggunakan air raksa. Di situ ada pemanfaatan suhu menggunakan derajat Celcius untuk mengetahui temperatur tubuh. Nah, adapun contoh-contoh lainnya banyak kaitan ilmu fisika dalam bidang kesehatan, terutama keperawatan. Dalam kehidupan sehari-hari juga seperti listrik, komputer, alat-alat medis seperti mesin EKG, alat EKG, dan lain-lain. Baiklah, demikian materi yang bisa saya pahami dan dapat saya jelaskan di sini. Sekian dan terima kasih.